Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini hari keberapa Pak? Kelima ya? Ya kelima ya. Ya. Ini pagi hari ini adalah hari kelima dalam rangka tour hari terakhir ya. Tour terakhir trip halal ke Cina bulan 11 ya. November dari tanggal kita berangkat tanggal 11 ya. 11 pulang besok tanggal berapa ya? 16, 17, 18 sampai Solo. 16, 18 sampai Solo. 18 Sampai Solo. 17. Ya, 17 sampai di Solo. Insya Allah seperti itu. Udah 17 sampai Jakarta. 18 sampai Solo. Enggak nanti malam Pak, 17 maksudnya jam 1. Oh, udah. 1 malam, 2 malam kan cuma 5 jam berarti kan masih Senin siang. Nah, begitu jadi kita sudah hari terakhir dan alhamdulillah hari ini kita sudah makan pagi bareng ya bersama teman-teman di restoran ini yang sangat istimewa, sangat mewah ini kondisinya. Dan alhamdulillah kita makan tanpa nasi ya ya Pak ya. Makannya makan sehat nih, ada buah-buahan, rebus-rebusan sama sayur. Tiap hari makan begitu sehat banget. Dan ini saya Bapak ya Bersama namanya sama dengan yang pun kita Pak Syahrudin. Orang tua saya namanya Syahrudin Rusli. Gitu namanya sama. Jadi anak-anak ya di rumah ini Bapak ini namanya sama dengan yang pun kita ya. Siap. Mau disuruh-suruh oke gitu ya. Ya. Beliau ini sangat sabar, kalem gitu, pasti gitu ya. Jadi apa ya istilahnya kalau hewan itu bukan kayak kidang itu bukan, malah kayak gajah gitu ya. Jadi pelan-pelan itu tapi pasti. Ya begitu. Dan alhamdulillah kita makan ini mungkin di meja kelihatan ya apa saja yang kita makan. Ada buah-buahan, ini jagung, tadi brokoli. Tadi apa saja Pak yang tadi yang dimakan itu? Buah juga ya. Dan yang terakhir itu saya makannya yang tidak terbiasa makan. Kalau di rumah yang makan itu kan biasanya Mas Akbar itu ya makan apa namanya kokokan ya. Hari ini saya makan kokokan. Saya kok kemarin pernah ngicipin ya, tapi ini beda nih rasanya. Beda, sangat beda jauh. Lebih mantap atau mungkin karena produknya beda ya. Ini produk dari China. Produknya yang terbaik itu. Nah, betul sebenarnya yang hari ini produk-produk terbaik yang bisa saya sajikan, termasuk Telur ini. rebusnya ini juga mantap-mantap ya. Oh ya. Kalau Enak. di sana kecil-kecil. Besar ya. Nah, tadi setelah makan sebelum makan kokokan saya ini justru makan apa tadi namanya? Hijau tadi loh. Apa? Brokoli digabung dengan oh ya. Oh ya. Ya ini yang istimewanya brokoli sama telur asin. Brokolinya sudah dikasih bumbu. Walaupun agak netral sedikit tapi ada rasa bumbunya juga ya. Beda dengan brokolinya kemarin enak banget itu. Bumbunya lengkap. Ya. Ini sebenarnya hanya sedikit sekali bumbu hingga digabung sama telur asin. Setelah itu kita tutup juga. Saya juga tadi makan kokokan ditambah dilanjut sama itu roti bakar ditambah 1 selai. Dan selai itu harus habis ternyata. Lah selainya dikasih 1 bungkus gini loh. Nah ini harus habis, daripada dibuang ya saya habisin aja. Nah, enak ya. Gitu. Ya, dan ini kemudian saya tutup lagi dengan makan ini. Bukan buahnya belum Pak. telur 1 ya. Telurnya lumer gitu, termasuk lumer namanya. Tidak keras. Mungkin cara masaknya ya atau gimana kurang tahu ya. Biasanya kan mendul-mendul ini langsung. Nah, begitu pagi ini ya Nak ya. Jadi besok kamu kalau kesini jangan kaget, nggak ada nasi. Ini cocoknya Akbar ini yang kata nasi.
Nah kalau Mas Jumbo, wow keren ini, banyak makanan yang disuka juga nih, macam-macam. Nanti lihat video yang lain. Tadi ketika kita nyoba masuk ke hotel dan menunjukkan menu-menu yang sudah disiapkan di sana, nanti bisa lihat kira-kira cocoknya apa gitu ya. Dan di sini nanti bisa untuk mencontoh ini kalau menyajikan makanan kayak apa ini. Ini bagus loh Pak dia, bersih ya, bersih, rapi, keren ini. Dengan hiasannya cocok ya, kelihatan terkesan longgar, nggak sempit. Ya penataannya sini kelihatan sangat longgar sekali, nggak sempit. Beda dengan rumah makan kemarin ya Pak ya. Rumah makan kemarin itu langsung kebak gitu ya. Nah ini longgar. Nah gitu. Terus nanti kita sebenarnya telurnya yang dua nggak termakan di sini, kita bawa untuk saat nanti di bis ketika kita sedang nunggu dalam perjalanan ya. Sehingga kita memanfaatkan waktu daripada kita harus makan turun atau beli. Nah kita habiskan di sini. Terakhir nanti saya ini tadi ambil tehnya bagus, hangat. Saya takut kalau kepanasan, nah maka kita tunggu dulu. Nah ini kita ada gula, saya kasih gula 1 nih, jadinya tidak begitu manis, hanya mondo. Nah mondo. Kemudian kita aduk dengan sendoknya kayak gini. Nah kayak kalau kita beli es Ponelo apa itu ya, ada gini ya gitu ya. Nah, anak-anak, cerita kita di restoran ini untuk makan pagi, persiapan untuk nanti trip melanjutkan perjalanan menuju apa Mang? Menuju Patung nelayan. Oh ya, patung nelayan. Titer apa gitu lupa. Ya, titer apa? Masuk apa cuma lewat ya? Nanti biasanya cuma lewat ya titer. Ini Kupel Road atau patung nelayan, sama terus habis itu makan siang, sholat zuhur sama asar. Terus lanjut ke Zuhai Grand Theater. Selanjutnya kita Ya. Itu kalau di tempat kita belanja ini. ya. Jadi biasanya kalau di tempat kita itu namanya TBS dan ya. Jadi wisatanya nanti masuk ke TBS kalau di tempat kita ya. Jadi ada semacam tempat yang digunakan untuk teater atau wayang orang Sudari. Kira-kira begitu ya. Kira-kira ya. Kalau di sini bukan wayang orang, ini mungkin apa ya? Wayang Didi. Enggak tahu ya. Wayang orang. Wayang Saulin. Saulin, oh ya. Oh, kayak Saulin aja. Orang loh. Orang toh. Ya ini masih penasaran nanti wujudnya kayak apa, kita lihat nanti di sana ya. Atau hanya mungkin diliwat-liwat Semarang ya. Mesti tahu ya. Tapi di perjalanan kemarin itu ada pinggir sungai atau pinggir laut itu bangunan yang unik ya Pak ya, kayak donat ya. Kemarin kayak donat. Jadi kalau saya menyebut itu bangunannya aerodinamis, sehingga angin laut itu kalau bangunnya berdiri kotak gitu mungkin bisa terterpa ambruk mungkin ya, mungkin. Gedung-gedung juga nggak ambruk ya Pak ya. Jadi ya nggak ambruk. Tapi maksudnya itu bentuknya itu aerodinamis itu, sehingga sangat nyaman atau lebih aman. Jadi tekanannya yang ke gedung itu sedikit. Itu insinyur yang menurut saya keren. Dan kalau lihat bangunan-bangunan yang lain itu bentuknya beda-beda ya Pak ya. Hotel ataupun bangunan-bangunan itu bentuknya aneh-aneh itu. Aneh-aneh, nggak sama itu. Oke, nggak sama. Jadi konsep membangunnya bagus. Ada yang tinggi seperti kayak pinggirnya ditaleni tali gitu ya, kiri kanan gitu, kayak diping gitu ada. Mana saya di plot Variasinya bermacam-macam. Kalau yang kemarin yang di tahu itu di kapal itu kemudian masuk nggak Pak? Enggak, ya. Itu gedung satu dengan yang lain itu menyatu Pak. Jadi kemarin juga malam-malam itu di naik kapal itu. Nah itu dari jauh tuh Pak, gedung itu apa jenenge? Itu seperti menyatu, artinya bukan gandeng. Jadi kayak film, gedung filmnya iso nyambung itu, grupnya iso nyambung itu. Dari jauh terus jembatan itu kok jadi layar lebar Pak. Wah keren itu, jembatan jadi layar lebar. Jadi dari jauh itu sebelum kapalnya lihat bawahnya, dari jauh bunga-bunga, tulisan-tulisan gitu. Wah masya Allah.
Ya, tidak mengira manusia bisa secanggih itu loh ya. Dan kalau dari kabar terakhir itu bahwa di China itu sedang ada restoran itu di atas jembatan. Jadi jembatan kan ada tiangnya dua. Nah di atasnya itu untuk tarik kabel-kabel itu ke bawah itu. Di atasnya ada restoran. Nah kemarin kan waktu kita kesini naik jembatan bawah laut itu, bukan jembatan bawah laut ya. Oh ya, terowongan bawah laut itu tanya yang Mandura bahasa Indonesia bagus itu ya. Nah itu tanya, oh itu tidak ada di sini Pak. Oh berarti yang tempat lain. Jadi ada restoran yang ke atas itu bagus tuh. 6 kilo. Bawah. Oh ya, yang atas tuh 20 kilo. Nah begitu. Nah yang saya tanyakan tuh menara ataupun tiang dari jembatan itu yang di atasnya untuk restoran itu di mana gitu ya? Itu ternyata tidak ada di sini. Gitu. Ada kemarin restorannya di suatu di awang-awang itu loh. Ada. Oh ya, kemana? Ada waktu itu di Mako. Mako. Oh iya. Saya moto. Oh ya. Jadi Kok nggak sempat naik Pak? ya enggak, kita jalan. Oh iya. Itu bisnya jalan. Dia jalan. Bisnya jalan. Terus loh, dari sana seperti di awang-awang gitu ya. Jadi dipakai tali itu jadi ini jadi Naik. Oh iya. Itu juga pernah, tapi saya nggak memperhatikan dia. itu ada di Makau. Dunia saya lihat ya, ada itu. Jadi enggak, kan dia ada beritanya itu, tapi saya belum lihat realnya belum real. Kalau jembatan ini kan real ya, kita masuk ke laut ya, kemudian naik lagi gitu real. Nah inilah kesimpulan yang saya juga menanyakan. Sepertinya ada kalau itu kan dari jembatan dari pulau ke pulau ya, terpanjang nih ya. Ada lagi jembatan dari gunung ke gunung ada. Oh, ada. Iya, tapi katanya bukan di sini juga. Itu justru tingginya itu dari bukit ke bukit itu hampir 700-an meter gitu. Oh. Lebih gitu. Jadi kan hampir 1 kilo. Iya. Nah, itu memang kadang itu ya. Iya. Tapi kita tidak lewat di sini. Tapi ada juga yang lewat di jadi bikin jembatan tapi jembatannya nempel di apa namanya? Kalau saya menyebut dulu jembatan terapung. Itu ada di Cina juga yang bukitnya tinggi, tapi di mana kita nggak tahu lah, itu belum saya tanyakan. Jadi karena Cina terlalu luas ya. Iya, Dari luas banget besar sekali Cina itu. seperti dunia kita. Ya. Nah itu jadi kita belum sampai ke sana. Nah gitu saja ya anak-anakku yang ada di rumah. Sekilas cerita Bapak ketika berada di ruang makan atau restoran. Ya, tadi pertama sebelum ini silakan lihat videonya ketika saya masuk dari jalan hingga masuk ke restoran ini untuk melihat menu-menu apa yang ada di sebelah sana. Ya, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan memberi motivasi bagi kita semua anak-anakku agar kita bisa mencontoh Rasulullah bahwa kita untuk belajar ke negeri Cina, mencari ilmu sampai ke negeri Cina. Dan juga itu ingat ya ada Quran yang mengatakan bahwa bertebarlah di muka bumi lah. Itu kan bumi itu luas banget, bukan sak kampung, bukan. Jadi bumi loh. Bertebarlah di muka bumi itu menyatakan bahwa kita harus mengetahui seluruh dunia gitu. Dan dengan berkeliling dunia artinya kita juga bersilaturahmi. Orang yang bersilaturahmi akan dipanjangkan usianya, rezekinya, dan macam-macam ya. Nah, itu. Jadi sini Bapak juga punya ide nih. Setelah kita berangkat di sini, kita menyaksikan orang jualan, bagaimana mereka menjual, merayu, dan kita kemarin ini yang istimewa itu kocek ataupun uang dari orang-orang dari tim kita, dari anggota wisata kita semua terkuras ini, bisa keluar dari dompet. Yang paling besar untuk beli obat. Yang paling kecil beli pakaian apa tas itu ya, indera mata itu pintar tuh, satu ruangan bisa mengeluarkan itu ya. Jadi kalau orang mancing atau nyala ikan itu jalannya besar kena, jalan yang kecil ya harus kena ya. Udah selesai semua nih. Kita terakhir ya. Oke, makasih begitu anak-anakku semua, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan perjalanan. Terima kasih.